Tas dulu. Mantap. Kayak kopi. Siapa ini? Habib Jafar. Aduh. Nama boleh sama, tapi orangnya harus boleh beda. Ya. Beda rezeki. Ya. Gimana? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya. Udah tadi habis dari mana? Hari Minggu biasanya kemana? Libur. Istirahat. Enak sama anak-anak. Biasanya selesai kerja jam berapa? Biasa kalau hari Sabtu ngambil 1 dari setengah dari Forskutan. Iya. Ya udah ngambil 1 aja. Ngambil 1. Iya, karena ya hari weekend terus ya. Lebih baik sama anak dulu. Iya. Ya, ngajarin. Anak di sini. Mungkin agak kencang ngomongnya, takutnya nggak kedengar. Anak di sini, istri di sini. Anak di sini, istri juga di sini. Anak udah berapa, Mas? Anak sudah 2. 2. Iya. Mantap. Yang satu umur 6 tahun, yang kedua ya sebentar lagi umur 2 tahun. Yang satu 6 tahun cowok semua. Iya. Langsung disunat gak sih di sini kalau anak kecil? Kenapa? Langsung disunat atau nunggu dulu berapa tahun gitu? Biar ada momen, ya biar ada momen nanti ke depan, ya biar karena budaya ya kita sebagai orang ya beda-beda tempat jadi budayanya juga lain. Ya. Ada yang habis lahiran ya nunggu 7 hari ya bisa disunat. Ya bisa juga dari habis lahiran terus nunggu ya 6 tahun atau 7 tahun 10 tahun juga bisa disunat ya tergantung orang tuanya. Rencana kapan, umur berapa? Insyaallah bulan mungkin sekitar bulan haji ya ngambil momen yang tahun ini insyaallah. Kalau sendiri dulu sunat umur berapa? Kayaknya sih ya aku dulu SD. umur ya masih SD. Aku dulu SD. Masih SD itu pun lari-lari. Rugi. Itu pun lari-lari, Rugi kalau SD harusnya SMP. Amplopnya lebih gede. Itu pun sunatnya lari-lari. Dibeliin rokok, dibeliin ini dan itu diupah kelihatan. Coba sini. Kelihatan kena kamera, masuk ini. Dibeliin rokok, dibeliin. Iya, kesana masuk aja. Ya. Orang kampung ya begitu. Gimana? Jadi kalau di zaman dulu kan kita sunat massal. Ya. Ada yang dikejar sama bapak-bapaknya. Karena nggak mau. Ya, nggak mau. Ya sekarang juga seperti itu sih nggak mau. Berarti kamu ikutin sunat? Iya, sunat massal. Iya. Itu udah gede-gede dulu. Iya. Asli Aceh kan, Mas? Lombok. Lombok. Oh iya. Kalau Lombok dari Lombok Aceh. Oh iya. Jauh. Lombok sukunya apa sih? Suku Sasak. Suku Sasak. Ya. Sasak. Jadi eyang-eyangnya ya Jawa. Eyangnya Jawa. Ya Jawa. Lombok. Jadi asalnya Jawa sih. Lombok itu sirkuit kan? Apa? Sirkuit. Ya. Mandalika. Ya. Oh iya, benar. Ya. Iya. Dari situ ya sering main juga di sirkuit. Kan di buka jalan umum kan? Iya. Oh, anak motor juga dulu. Iya. Mantap. Tapi dulu kan belum jadi sirkuit yang seperti sekarang. Iya. Sirkuit udah, apalah road race itu. Iya. Udah dari dulu ya. Itu dulu kalau aku main-main di situ ya sendiri-sendiri aja. Selain kita belajar namanya budaya bahasa, ya sendiri saja. Ya di jalan sendiri. Sekarang kan artis lagi, turis udah mulai banyak ke Lombok ya. Iya. Karena di Bali udah drop. Iya, udah terlalu sibuk. Jadi sudah. Lombok itu kan dekat Bali. Iya, nyebrang. Kalau nyebrang pakai kapal ya mungkin 3 jam. 3 jam dari 3 Bali. jam. Oh, 3 jam. Jadi Selat Bali ya enak 3 jam. Ya. Lombok asli. Dulu pakai bis dari Lombok. Ya, enak. Dari Lombok terus ke Jawa Timur. Enaknya ya di situ. Kalau di Selat Bali ya banyak dolphin. Dolphin. Oh, lumba-lumba. Ya, lumba-lumba. Oh. Ya, lumba-lumba. Lumba-lumba. Asik itu. Iya. Sekalian ya vakansi. Tahun berapa ke Belanda? Kalau nggak salah ya kalau tidak salah tahun 2017 atau 2016. 17, 16 lebih beda sedikit, berarti udah 6 tahun, 7 tahun. 7 tahun. Ya, kalau masuk
masuk 8 tahun. Masuk 8 tahun. Iya. Saya masuk 6 tahun. Oh, udah lama juga. Oke. Terus katanya sekarang ke bela diri. Iya. Bela diri apa tuh? Sekarang bela dirinya taekwondo, Taekwondo. ITF ya. ITF Korea Utara, ada Korea Selatan. Oh, beda. Jadi taekwondo. ITF pecah jadi Korea Utara juga. WTF ya. Jadi yang asli adalah ITF Dari utara. ya, dari utara. Terus dari WTF ya, itu adalah pecahan dari Apa ITF. itu WTF? What the fuck? WTF. WTF. Ya. WTF itu apa? World Taekwondo International ya. Kalau orang nggak tahu, Ya. WTF ya. Di sini juga paling banyak sebenarnya sih ITF, International Taekwondo. International Taekwondo. Oh, Ya. iya. Kalau WTF juga di sini, tapi kebanyakan WTF di sini ya di sekolah-sekolah. Soal-soal. Ya, ITF juga banyak. Tapi Jadi, kamu ikut di yang sini- mana di sini? Aku ikutnya yang ITF. Yang ITF yang originalnya. Ya, yang original. Perbedaannya itu? Perbedaannya lebih elegan juga, lebih ke kayak bisa masuk ke Thai boxing gayanya, jadi bisa masuk ke Muay Thai itu gayanya. Kalau WTF dia lebih ke kaki semua. Taekwondonya Iya. lebih ke kaki. Iya. Oh. Kalau sparring, kalau lagi champion juga nggak terlalu banyak pakai tangan. Lebih banyak Ya semuanya pakai sih, kaki. iya. Iya, benar. iya. Jadi, Setahu saya juga iya. taekwondo kan Main kaki ya. iya, Berarti semuanya dia- pemain kaki. Iya. Ya, tapi lebih asik menurut saya ya. Aku lebih milih ITF. ITF. Ya karena ya yang master juga dia ngikut dua-duanya, tapi dia juga lebih memilih ITF. ITF. Oh. Iya. Kalau Jadi buat fleksibel. sampai lulus itu apa ITF itu berapa tahun kira-kira? Sekarang sampai sekarang ya masih udah ngikut ya, masih masuk ke 8 tahun. 8 tahun tuh belum selesai. Ya belum selesai. Lagi sekarang udah masuk ke dan 1, ntar sampai dan 8 juga bisa. Tapi berapa 8 tahun kira-kira kalau sampai iya lagi nambah lagi. Hmm. Kalau mau masuk dan 2 ya harus masuk 2 tahun lagi. Berarti jurusnya banyak. 2 ya? tahun iya, jurusnya banyak juga. Hmm. Ya aku sebenarnya lebih pusing di jurus. Oh, ini jurus. Iya. Yang penting ya jalanin aja proses. Iya. Iya, belajar sendiri. Hmm. Ya dari sini dulu dari organisasi ya organisasi Indonesia itu Indonesia. yang mulai di O3, ODRI, terus ya kita bentuk ke organisasi Indonesia Di sini. ya di sini. Terus kebetulan ketemu sama Puihung Gunawan, masternya. Ya udah, kita diskusi, kita bentuk lagi. Si Koko. Ya, si Koko. Iya. Orang Indonesia juga. Ya, Iya, Indonesia. ya Cina Indonesia. Iya. Terus. Dari situ ya udah, muridnya ya aku sendiri. Oh, dia senior. Ya, dia masternya, dia masternya. Maksudnya Dia- bahasa taekwondo ya. Ya sabung. Sabung. Jadi kita menghormati dengan bahasa yang lebih sopan. Mau master, mau sabung, Iya, masih ya setiap udah. perguruan kan pasti ada Iya. bahasa-bahasa. Iya. Iya. Jadi dari situ aku mulai tertarik sama gerakan-gerakan simple. Yang pertama dulu aku juga ikut dari basic ke silat. Silat Jadi apa? di silat Sukadamai, Pencaksilat. pencaksilat, Pencaksilat, pencaksilat Sukadamai. Di Itu di Lombok juga di di madrasah. Lombok. Jadi tahun berapa, mulai umur berapa tertarik dengan ilmu bela diri nih? Sebenarnya sih dari SD pengen tertarik, cuma Iya. di SD kan di Lombok kan masih belum terlalu ini. Tuh khususnya di kampungku belum terlalu banyak orang yang mengekspos Taekwondo. yang ingin mempelajari Bela diri. ataupun yang orang guru yang ingin mengajari masyarakat iya. atau anak-anak Iya, masa dini gitu. muridnya kurang lah Iya. istilahnya. Atau enggak ya gurunya yang kurang berkompetensi, Iya. punya keinginan. Untuk mengajar Iya. di sana. Iya. Ya. Itulah alasannya dari SD juga udah aku pengen terus masuk ke sanawiyah juga belum ada apa-apa, belum ada. Habisnya masuk ke aliyah juga baru di situ.
ada pencaksilat. Yang paling banyak pencaksilat. Pencaksilat Ya. ya, karena mungkin ada tradisi daerah mungkin juga ya. Iya. Ya. Selain juga ada apa? Seperti apa sih pencaksilat itu budaya seperti tarian. Oh iya ya, karena di Iya. Indonesia kadang-kadang pencaksilat diiringi dengan musik. Iya. Jadi di Alia baru ke Pencaksilat. pencaksilat. Dan Habis banyak itu banget ya perguruan. dari pencaksilat mau masuk ke kelas 3 ya udah mulai agak-agak vakum. Udah mulai Karena sedikit mau ujian. Ya. Kebetulan juga ya pelatihnya juga sedikit nggak terlalu rajin. Iya, nggak terlalu Jadinya fokus. ya udah. Ini kayaknya nggak bakal Stuck lah di sana terus, gitu nggak bakal terus Iya, gitu. iya. Karena pencaksilat itu jarang pelatihan, bukan jarang pelatihan dan jarang champion pertandingan. Itu jarang pertandingan itu yang membuat Ya, patah membuat semangat diriku lah. sih kayak Hopeless lah udah itu kan. Nggak kayak udah. bagaimana sih untuk mensupport diri sendiri supaya apa namanya skill kita ini kayak gimana sampai mana Nggak ada harapan ke depannya. iya sampai mana untuk mengetes rasa keberanian ya jadi ya udah aku patah semangat dari Iya, situ. iya. Habisnya ketemulah si Koko di sini, si Gunawan masternya di sini. Iya, iya. Akhirnya aku kayaknya lebih klop ke sini, masuklah. Jadi ya udah sendiri. Tahun Aku berapa murid sendiri. masuk di taekwondo di sini? Aku kalau nggak salah itu udah tahun 2007. 2007 apa? 2017 2017 lah. Oh, iya. Jadi vakumnya lama juga Iya, ya lama. kali ya. Iya, lama. Iya. Jadi lama vakum juga di sini. Jadi udah emang kaku lagi ya kaku. Iya. Jadi mengingatnya kembali, tapi ya enak asik aja sih. Dari pelatihannya Gunawan lebih cerewet, guru emang harus cerewet. Iya. Jadi kita lebih asik ke menerima. Kita cuma menerima, dilatih dan laksanakan. Iya. Jadi asiknya punya guru seperti Gunawan. Iya. Tapi itu Mas Gunawan di sini sebagai master, dia yang mendirikan sekolah di sini atau ada sebelumnya udah ada? Dia di Jakarta udah ada. Dia udah ada. Ya, udah lama di Pelatih Jakarta. udah lama di Iya, Jakarta. pelatih juga. Nggak, di Belanda? Untuk Di Belanda, iya kita yang pertama. Oh, iya. Kita yang pertama. Untuk taekwondo, Iya. untuk taekwondo yang pertama. Oh, iya. Habis itu aku murid pertama, terus disusul lagi sama beberapa orang, 2, 3, 4, terus ya angkat-angkat tai ayam. Iya. Masuk, Ya masuk keluar. Yang masih konsisten berapa orang? Yang masih konsisten sekarang aku, Tigor, Teguh, sama Willy. Ya itu aja sih. Iya. Ya walaupun sekarang masternya Gunawan ya walaupun nggak datang ya kita aja. Iya. Jadi semangat itu masih ada. Masih ada. Iya. Karena selain kita juga hobi ya udah kita laksanain. Terus untuk sertifikasi yang kayak gitu gimana? Untuk di sini kan ada, kalau nggak salah naik sabuk Iya, ada sama tetap ada. Jadi tetap naik sabuk kalau udah waktunya udah kelihatan berkompeten punya potensi ya udah waktunya. Jika di Indonesia di tempatnya masternya yang bisa waktunya ujian, kita juga ujian di sini. Ujiannya di tempat lain atau ada sekolah, ada organisasi khusus untuk pengujian itu apa gimana di Ya sini? tetap masternya yang uji. Di sini Ya, orang iya. maksudnya Ya kita orang sama murid. sama-sama Iya. Bareng-bareng. Berarti sama murid. Mas Gunawan udah punya sertifikasi untuk bisa mengangkat. Iya, dia Oh. udah dan 7 kalau nggak salah ya. Dan 7 itu dan itu tingkatan Udah master. Master. Udah bisa ngasih Sertifikat. udah bisa ngasih sertifikat. Udah bisa bikin kayak workshop gitu. Ya, sebenarnya dia udah bisa bikin workshop. Oh, Iya. iya. Jadi Mas Karena- Gunawan dia bisa udah
mempunyai kewenangan Ya. untuk menaikkan sabuk atau sertifikat di benar. Ya. sini walaupun Ya. bentukannya tidak berupa perguruan, Ya. tapi untuk beberapa tapi dia udah punya Iya, dia udah ngecap stempel. stempel. Ya, jadi dia juga ikut ya internasional di sini. Jadi untuk kalau nggak salah di mana ya? Di Belgia kalau nggak salah. Belgia. Ya, pusatnya. Pusat. Ya. Ya. Pusat Eropa apa pusat Belanda? Pusat Indonesia juga di sana. Oh, ada di Belgia Karena juga. alirannya ke sana. Oh. Jadi pecahannya sekarang udah ada banyak sih. Iya, iya. Jadi udah nggak masih murni tapi pecahannya masih udah banyak. Jadi bukan hanya dua perguruan tapi IDF juga udah pecahannya juga banyak. Banyak. Iya. Kalau ini apa? Taekwondo sendiri tingkat-tingkatan itu namanya apa aja sih? Kalau silat lain kan sabuk kuning, sabuk merah, hijau lah. Kalau tapak suci kan melatih 1, melatih 2. Oh. Kalau taekwondo itu apa? Sama sih. Sabuk ya. Iya. Sabuknya merah, kuning, Merah. hijau, Putih, Putih merah, dulu. kuning, kuning. Kuning. biru. Yang paling mentok nih, yang Yang paling hitam. mentok kayak hitam. hitam. Iya. Hitam. Hitam. Wah, hitam. Gue juga hitam bikin sendiri aja gitu. Hitam. Kalau silat kayaknya coklat. Mas Jack sendiri Masih kecil. apa sabuknya? Sekarang Udah dan satu Dan Dan satu satu apa? warna. dan satu ya ban hitam. Oh, Ban hitam. iya. Berarti udah master ya? Belum lah. maksudnya udah tingkatan hitam udah. Tapi hitam juga ada lagi tingkatannya lagi Ada. Oh. Sampai dan 8. Berarti berapa jurus itu? Berarti Itu udah banyak itu. masuk ke sabuk hitam itu baru dan 1 baru masuk. Iya, jadi dan 1, dan Ah. 1, ntar ada dan 2, dan 3, dan 4, dan 5 sampai dan Cirinya ada di sabuk ada. strip Kadang ada lagi. strip. Oh, iya, Ada iya, juga bisa yang pernah. nggak pakai strip. Oh, Biasa sih pakai strip. pakai strip. Iya. Iya. Oh, ada Kalau Belanda sendiri tuh ada nggak sih pencak silat Belanda? taekwondo. Nggak ada. Taekwondo ya? Nggak ada. Nggak ada ya? Taekwondo. Yang ada pencak silat Indonesia yang udah di sini. Gila, Itu. bagusnya Indonesia tuh Itu. ada berapa Iya. ratus pencak silat yang di Indonesia ya? Iya, Pancasila. Harus Ini kan dilestarikan sih. taekwondo. Ini taekwondo di Belanda Banyak. banyak, Ya, banyak. perguruannya banyak. Habis itu kita nambah murid, Iya. Igor, terus Willy, terus Teguh. Tapi yang paling rajin ya kita berdua Teguh sama Igor. Tigor. Tigor. Iya. Sampai kurus dia. Sampai langsing bagus dia. Habis itu Olahraga kita terus. habis itu kita join sama perguruan Delap. Jadi gymnya Delap. Delap orang Belanda semua apa ada orang Indonesia? Turki. Oh, Turki. Iya. Turki. Ya semua muridnya orang Turki. Oh, iya. Jadi kita join sama masternya di di Delap. Ya sekali juga kita berlatih di Berlatih, itu. ya, 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 akhirnya ada Kompetisi, ya West Ride gitu, Ya, ya. pertandingan, coba lagi. pertandingan Jadi, persahabatan. bukan lagi Oh, persahabatan udah, itu udah antar negara. Selama di taekwondo nih ada berapa kejuaraan yang udah digapai? kayaknya 12 ya. 12 12 itu kali. Belanda atau luar Eropa? Ya masih di Belanda, Oh, masih Medalinya Belanda. di bawah ya? masih di Belanda. Medalinya di bawah nggak? Enggak. Nantilah di pasang ting. Dipotoin medalinya. 12 kejuaraan apa aja itu yang udah dicapai? Ya antar ya internasional, nasional, beda itu doang. Nasional, internasional. Nasional Belanda. Ya, nasional, internasional. Kadang yang terakhir kalau nggak salah kemarin di internasional, Juara nasional. Internasional tuh berarti artinya luar Belanda juga ya? Iya, internasional kadang yang dari Prancis, Jerman, ya dari England, England. terus dari Eropa Barat mungkin. Iya, bisa. Ya. Itu pertandingannya di England juga atau di Enggak, mana? yang England yang kesini, Oh, yang yang ngadain kesini. Belanda. Oh, ada di Belanda. Iya, Oh, iya. ngadain Belanda. Pernah turnamen di luar Belanda? Enggak pernah. Jadi Banyak sih pertandingan cuma waktunya yang enggak bisa. Jadi selama ini yang pertandingan yang ada di Belanda yang Iya. diikutin. Kenapa nggak ikut UFC aja?
Belum. Aku masih perdalamin Thai boxing juga. Thai boxing. Kan Iya. pengen kan ke itu UFC atau One ya, Pride. Ya One Pride masih Pride lah ya. pengen lah. Masih ada rencana. Tapi nggak ada yang nggak pasti. Itu di Indonesia udah ada pernah ngadain di sini turnamen dari Indonesia nggak? Nggak ada. Nggak pernah. Nggak ya? pernah sama sekali. Iya. Karena basicku silat. Karena nggak ada turnamen, jadi kayak seperti kurang infil. Oh, Itu. Iya. Kalau taekwondo ya kita bisa sparring tiap tahun, tiap tahun kalau nggak salah ya sampai 3 kali 4 kali turnamen. Dalam setahun. Iya. Dalam setahun ya. Itu pun dalam musim dingin. Oh. Di musim iya. dingin. Kalau musim panas nggak ada. Karena semua pada vakansi. Kalau di Merpati Putih kan aku pernah lihat tuh di Itu pencaksilat. ya. Ya. Matanya ditutup, tapi dia bisa mana warna kuning, warna hitam mana, warna hijau mana, itu gimana ya, pakai feeling atau ada mantranya? Iya toh? Iya. Nah itu pakai feeling atau Ya nggak tahu. ada mantranya gitu. Mantraguna. Matanya ditutup, tapi dia bisa ini. Iya, bedain mana pencaksilat warna ya, hitam, kalau pencaksilat kuning, ya. hijau itu. Iya. Penasaran gitu sih aku. Itu harus coba. Harus coba. Coba. Tutup Iya. mata. Aku juga pernah sih ikut beberapa pencaksilat di Indonesia Iya. dulu. Tapak Suci, terus Di sini juga pernah aku pencaksilat Tapak Suci. Tapak Suci. Ya, Aku pernah ikut. Tapak Suci di sini. Tapak Suci Masternya siapa sih? Harlan. Muhammadiyah dia. Muhammadiyah. Itu organisasi pencaksilat Muhammadiyah. Di sini masternya Harlan. Yang aku kenal tuh Pahala. Merpati Putih sama Ya. PSHT aku tahu tuh. PSHT ya itu famous banget di Indonesia. Ya, PSAT itu udah organisasi barunya itu kalau nggak salah. Iya. Jadi buat menyatukan semua pencaksilat. Iya. PSHT Merpati Putih. Ya. Udah banyak banget sih di Indonesia. Yang paling ini sih PSHT sih yang aku tahu sih. Ada berapa ratus pencaksilat di Ya, Indonesia? banyak. Pecahannya banyak. Pecahannya banyak. Oh, ada Terate, ada satu Winongo. Wino, perguruan apa? Pencaksilat Persatuan Setia-Hati Winongo sama PSHT Winongo. oh iya, Regional. ada dua lah, ada dua. Banyak lah. Kerasakti. Banyak. Sakti aku Iya. ikut. Terus Tapak Suci ikut. Terus terakhir aku Bunga Islam. Banyak kalau pencaksilat karena perguruan setiap daerah kadang-kadang Iya, paguron. iya. Kalau di Sunda ke Jawa paguron. Jadi setiap perguruan itu ngumpul dia bikin sendiri. Iya. Kadang-kadang gitu. Iya, walaupun banyak pecahan tapi Iya. tetap pencaksilat. Pencaksilat tetap gitu. Iya. Nah, itu suatu kelebihan Indonesia lah itu. Berbanyak. Tapi banyak juga macam orang kita beragam yang pencaksilat. yang tidak memperdalami pencaksilat. Malah orang-orang luar negeri yang Ya. memperdalami pencaksilat. Benar. Karena dikira itu kayaknya kurang cool, kurang keren gitu. Itulah mindset. Itu Kesalahan jadi orang mindsetnya. Indonesia tuh itu. Iya Jadi karena orang luar mempelajari budaya kita. iya. Jadi ntar lama-lama budaya kita diambil alih oleh mereka dan kita berguru pada mereka. Itu. Kalau dulu sih pencaksilat saya paradigmanya itu pencaksilat itu tarian. Iya. Awalnya itu tarian karena di daerahku itu setiap ada pencaksilat selalu diiringi dengan musik. Tarian, musik Sama gendang. tarian. Iya. Jadi aku kira itu pencaksilat itu tarian awalnya waktu Iya. kecil ya. Iya. Oh ini tarian ini gitu kan pakai golok apa sih. Nggak tahu kalau itu ya udah Ya. mulai sini baru tahu. Bener sih kayak tarian sih. Iya, sama tarian. Iya. Agustusan kalau ada acara Agustusan tuh anak-anak. Iya. Jadi oh ini tarian gitu, tarian Iya, pencaksilat gitu. Karena diiringi musik gitu Di kan. Sunda sendiri juga ada pencaksilat. Banyak, Iya kan? banyak. Jawa juga ada. Setiap suku tuh ada pencaksilatnya. Iya. Gila sih, keren sih Indonesia. Jadi akhirnya mencoba Pancasila tapi ternyata jatuh hatinya ke taekwondo. Iya. Oh. Belum ketemu seni pada diri. Oh Iya. ya karena Jadi bawaan. kayaknya ada jati diri yang belum ketemu. iya. Jadi Tapi udah ketemu, ya udah, iya. udah klop, ya udah. Berarti ini Gitu. taekwondo udah klop asik. Ya, Udah udah klop. Iya. Jadi ketika kita menguasai bela diri satu seperti taekwondo, kayaknya udah komplit, Mhm. udah komplit dari teknik, Tekniknya. dari skill, Mhm. dari
dari segi diri kita udah ngerasa udah lengkap. Jadi coba cari apa kelemahan kita kepada bela diri yang lain. Oke, sekarang ini bela diri taekwondo kelemahannya di sini. Sekarang tak lirik ke aku lirik Thai boxing. Thai boxing. Oke. Kalau Thai boxing kita mainnya sedikit berdekatan. Iya. Jadi kayak close gitu. Iya. Oke. Kalau sekarang gini. Kelemahanku di sini. Oke, sekarang aku dalamin ini. Iya. Jadi kita kombinasi yang dua. Bukan berarti menghilang dari awal. Iya. Jadi nggak harus menghilang bela diri yang satu. Iya. Jadi kita tambah lagi Untuk mencari Jadi kelemahan. Pengalamanku yang baru kita adopsi lagi ke teman-teman. Tapi kalau di Indonesia yang aku tahu tuh, ya nggak tahu ya, koreksi kalau salah. Ini apa? Kalau udah ikut perguruan ini, kita nggak boleh ikut perguruan yang lain. Itu bener gak sih? Iya, itu fanatik. Tahu pun di Indonesia begitu sih. Iya. Ada beberapa perguruan sih, nggak tahu perguruan apa. Iya. Kalau taekwondo kan bebas kayaknya. Iya, bebas. Taekwondo mau ikut. Ya master juga gitu, sabum juga. Itu taekwondo ada teknik garis merahnya harus seperti ini. Misalkan jurus-jurusnya harus seperti ini, apa emang harus bisa mengembangkan kayak pukulan? Iya, Pukulan, bisa kayak jenis bisa kita pukulan. kembangin lagi. Tapi jangan melewati dari Iya. gerakan aslinya. Ya benar. Jadi kalau kita seperti sparring, Iya. kita nggak boleh ngehook gini. Kita cuma street aja. Iya. Karena aturannya begitu. Iya, aturannya Street seperti- ya, aja. aturannya seperti itu. Jadi nggak gitu. boleh Jadi nggak boleh dari kita ngehook, nggak boleh kita begini. Iya. Boleh. Boleh. Makanya aku senang ya di situ di ITF. Apa nggak Boleh mukul muka. Jadi nggak boleh ada gerakan-gerakan di luar Ya, aturan dari ya. taekwondo itu. Kalau gerakan di luar kayak champion, kayak west right sama kayak uppercut, ngehook sama yang penting street aja. Street Lurus, aja ya, harus pukulan lurus. Iya. Kalau kaki paling nggak boleh ke bawah, kayak kaki sampai ke pinggang nggak boleh. Jadi perut, kepala boleh. Sama jadi belakang nggak boleh. kaki nggak boleh, ke kaki lagi nggak Iya. boleh. Itu jadi aturannya lain. aturannya Iya, lain. itu aturannya bela diri lain. Iya. Iya, jadi di situ ya tapi bisa aja sih dilatih. Tapi walaupun kita di ITF walaupun nggak pernah dilatih yang seperti itu, kita juga kaku. Oh iya. Jadi kaku kalau kita ngikut bela diri lain. Jadi bagaimana yang kedua itu rencananya gimana yang kekurangan di situ aku satu. Oh iya. Jadi di situ ngerasa kekurangannya di situ. Jadi bagaimana membuat itu otomatis pada diri. Gitu. Iya. Ya. Tapi ada ini nggak di nggak tahu di Belanda apa di mana biasa pernah lihat nggak ada pertandingan antar bukan antar perguruan tapi antar bela diri. Iya. Sama bertanding taekwondo dan silat Asik misalkan. kan kalau bisa kayak gitu. Nggak pernah. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Berarti kalau taekwondo itu sama taekwondo. Taekwondo sama taekwondo. Kalau turnamennya pasti resmi. Biasa sih kalau open champion biasa. Kalau enggak ya open champion apa sih yang headline-nya, temanya biasa kayak taekwondo sama Thai boxing. Jadi bebas yang dua ini. Jadi dia sama-sama jadi dari dua perguruan. Dua perguruan. Iya. Oh kalau antar bela diri itu nggak pernah ya, emang nggak pernah ya. Iya, nggak pernah. Dulu pernah di Sedepa kayaknya mau diadain tapi nggak tahu apa jadinya nggak jadi. Oh iya mungkin nggak tahu kenapa ya kalau antar apa bela diri itu yang satu mukulnya ke bawah, yang satu tekniknya ke samping, Iya. bisa jadi acak-acakan. Iya, makanya Seru, ya. itu makanya kadang ada kelemahan orang yang nggak dia latih. Iya. Jadi kita kelemahannya nggak pernah memakai sabuan tendangan ke bawah, ya tapi perguruan yang itu memakai tendangan ke bawah. Iya. Jadi
bagaimana yang kedua itu bisa nyatu pada diri. Karena kan kalau di Iya. taekwondo kan nggak boleh nendang Nendang kaki. bawah, iya. Terus kalau dari perguruan lain dia Boleh. nendang kaki kan kelemahannya di kaki kita Iya, ya. iya. Ya kita diserang terus kaki. Iya, itu. Makanya ketika kita menyendiri, walaupun dari bela diri kita yang ITF, terus aku kayaknya harus jatuh cinta pada bela diri yang lain lagi. Oh. Jadi bagaimana kelemahan yang Untuk satu menutupi kelemahan untuk itu. menutupi kekurangan yang satu. Iya. Dimakan. Ini bukan Dilihat. bukan hiasan. Iya. Oke. Ya makanya seru juga gitu kalau antar. Kan biasanya kalau di YouTube lihat itu ada yang dari taekwondo nantang UFC gitu kan. Ya. UFC itu kan bukan pencak silat, Man. Iya. UFC itu kan Bukan tinju bebas ya. Bebas. Dari grappling, dari Wrestling gulat dari gitu. gulat bawah. tapi ada loh Berdiri. orang Indonesia yang baru kemarin sih dapat Ya. kontrak di UFC 6 Si pertandingan. JK. Ya, iya. JK. Aku baca artikelnya. Keren sih. Ya, cakep. Mudah-mudahan aja bisa ditambah kontraknya. Mari Tapi- kalah dia. UFC itu sebetulnya jadi ajang untuk pertandingan gaya dari perguruan yang lain. Kalau mau lu nantang Iya. di sana masuk UFC gitu kan. Iya. Misalkan maaf ini ya dari taekwondo ingin menguji pencaksilat bisa ya udah masuk ring di UFC gitu kan. Iya, boleh. Lu silakan di Iya. sana bebas kan. Paling gitu. Padahal di Indonesia tuh banyak banget pencak silat tapi kok nggak ada yang di UFC ya. Sekarang udah banyak. Udah banyak Satu, di kan? One Pride aja Di cuma One di Pride. One Pride doang. Iya. Oh iya kadang-kadang di UFC kan basicnya dari mau bela diri yang lain Iya, lain. keluar semua. Iya. Karena orang kita kan lebih senang Iya sih, benar. perguruan yang lain. Iya. Mindsetnya Iya. orang plus 62 tuh Iya, benar. yang penting luar negeri. Iya. Iya kan? Pride Yang penting luar. war. Ya orang luar negeri juga pride-nya orang luar negerinya ke kita. Iya juga. Pencaksilat. Dari Lombok merantau ke Belanda, jatuh hati sama taekwondo. Dari tahun 2017 sampai 2023 dan akhirnya sekarang bisa sampai ke sabuk hitam. Iya. Iya. Berarti dari nol. Panjang banget. Dari nol kan? Iya, dari nol. Dari nol sekarang, keren. Ya harus punya nyali gede. Oh iya. Jadi ya disiplin, harus bisa disiplin. Intinya buat harus jatuh hati lah iya, gitu ya. Emang harus jatuh hati. benar. Konsistensi itu yang susah. Konsistensi ya itu yang susah untuk membangun Iya. nilai Orang positif. berkarya ya. juga itu sih yang paling susah. Iya. Konsistensi. Ini kalau misalkan ada teman-teman yang pengen ikut bela diri taekwondo, Oh iya. gimana nih prosedurnya? Datang Tidak ada. kemana? Ya Tidak datang ada. aja ke gedung. Paling ya Ada hubungi lokasi. Master Gunawan. Nah, Master Gunawan. Di gedung Atau mana tuh? Di belakang Lospur ya. oh di Ulan 10. Iya. Belakang Lospur. Sana. Ya kalau mau kontak kita dulu nanti. Iya, Kalau ada nanti di forward. Nanti kalau ada akun Syaratnya apa? Dia bisa di Nggak ada syaratnya. Yang penting ya konsisten aja pada diri. Latihan setiap hari apa? Selasa rutin. Selasa malam. Selasa malam jam 7, jam 7.30. jam sekitar Ya. jam itu. Berapa lama? Paling ya 1 jam. terus biaya berapa tuh kalau Biaya ya paling biaya itu doang apa namanya Administrasi. kenaikan tingkat. Oh, kenaikan tingkat. Oh, harus biaya juga. Baju? Baju paling kalau ke masalah baju ya kontak personnya ke Gunawan. Oh, dia mungkin. Jadi ya sama dia kadang dipesan di Indo, kadang kalau lagi mau cari di sini ya nggak apa-apa. Iya. Oh, baju itu terserah mau bawa sendiri, mau Iya. kalau nggak mau minta bantuan Iya. Mas Gunawan bisa dibeliin. Ya tinggal datang aja. Iya. Setiap Selasa malam bisa ikut latihan. Itu yang nanti yang masternya itu Master Gunawan. Iya. Yang Benar. melatih untuk taekwondo di Belanda. Kalau ada yang mau minat. Iya. Gitu boleh tuh. Keren sih. Keren. Dari sejak corona krisis, Iya, 3 tahunnya sekarang Iya, nggak pernah champion lagi. Oh, ada lagi belum iya. ada sih. Semuanya sih enggak cuma Iya, Tutup. tutup. semua tutup. Ada rencana ada champion lagi, ada denger-denger Oh kapan? iya. Belum sih, belum ada. Belum ada ya. Ada banyak sih di luar tapi di luar Belanda. Di luar Jadi Belanda waktunya, susah ya. sama Susah. waktunya. Berarti Belanda belum ada Iya. turnamen-turnamen. Belum ada.
Keren taekwondo. Kadang sih juga ikut gabung ke taekwondo yang lain taekwondo yang lain yang ngajar dua bela diri. Dia ngajar Thai boxing juga sama taekwondo. Jadi gurunya ya itu doang, sama kayak Gunawan. Iya. Iya. Oh, Gunawan juga, Mas Gunawan juga ini apa? Thai boxing. Apa? Dia Gunawan juga dia lebih milih ke taekwondo. Taekwondo. Ya, Oh, cuma gitu. ya sering belajar Sering bela belajar. diri yang lain juga. Masih latihan nggak tuh si Gunawan? Masih ikut latihan nggak gitu? masih. Nambah Masih. titel. Ya, Masih? masih. Sekarang dia lagi belajar. ngambil Kok nggak ada ujungnya berarti ya? Kapan selesainya itu? Biar sampai mentok. Ya harus jadi pendidikan. juara apa? dunia mungkin. Tapi kadang-kadang orang yang udah jatuh hati itu karena belum puas dengan diri sendiri, walaupun udah jadi juara dunia tetap belajar. Iya, Iya, Cari-cari. belajar tuh Mm-mm. semua. sampai tua. Sampai tua. Mas Gunawan udah tua. Halo Mas. Nanti datang ke sini. Nanti kalau ada waktu Iya. Mas Gunawannya yang diundang ke sini. Iya. Ngobrol-ngobrol. Dia lebih asik juga. Udah lama juga gak ketemu sama Iya. dia. Biasa kalau ketemu di sentrum. Ya dia juga sih yang ngajarin. Ya nggak apa-apa sih. Dia juga nggak fanatik. Maksudnya seperti bela diri yang lain. Kayak kalau di Indonesia harus satu-satu. Nah, gitu. itulah. Makanya aku belajar dari bahasanya dia. Ya udah aku coba perguruan lain. Iya, di Ya, taekwondo yang lain. iya. Maksudnya perguruan lain itu masih di dalam taekwondo atau bela diri yang lain? Seperti Thai boxing. Oh, bela Ya, diri yang Thai lain boxing, berarti Thai iya. boxing. Jadi aku juga ngerasa Thai boxing juga asik aja sih. Jadi Thai boxing ya praktis. Iya. Jadi nggak mempelajari jurus, cuma teknik dan teknik yang ya ekstrim juga tekniknya, sama fisiknya juga lebih menguras tenaga. Iya. Jadi ketika kita bawa teknik taekwondo sama Thai boxing, kita lebih aliran kita kalau lagi sparring kita emang pengen memakai aliran taekwondo. Oh. Ya, tapi kalau aku pakai aliran taekwondo di dalam Thai boxing hancur semua. Hancur ya. Iya. Iya, Karena iya. saat sparring kita begini-begini. Iya, berdekatan. Close cup. Ya, Iya. close. Karena nggak ada space untuk Iya. ancang-ancang. Biasanya taekwondo kan ada Iya, ancang-ancang iya. dulu gitu Iya. ya. Iya. Kadang juga ya di situ ya sering dibully. Iya pasti. Wah, kalau Karena ini kamu kok- taekwondo nih Iya. harus deket nih. Kamu aliran mana? Maksudnya kamu aliran mana? Aku taekwondo. Oh, oke. Oh, pernah Pantas, sparring dengan sering. Oh, sering. Sering. Oh. Sering. Sama perguruan lain. Sama Thai boxing. Thai boxing. Di kompetisi apa? Enggak di pelatihan. pelatihan. training, Oh, ya. di pelatihan. Iya. Asik juga sih. Kadang kalau lagi kita yang babak belur ibaratnya, tapi yang nggak pernah sih babak belur. Itu aturannya gimana kalau misalkan antar bela diri kan, kalau sesama taekwondo kan ada fall-nya, aturan Iya. yang salah menyalahi. Iya. Kalau lagi gitu gimana, nunggu babak belur apa gimana? Tergantung kita yang kontrol. Maksudnya tergantung dari kita yang berhadapan yang kontrol sendiri. Nggak poinnya gitu, mana yang Oh. menang? Poinnya ya nggak ada poin sih kalau lagi tanding begitu. Tandingnya Maksudnya nunggu yang- lagi sparring begitu, Iya, maksudnya sparring. buat praktis doang. Tapi ada wasitnya kan? Yang nggak ada. Nggak ada. Iya, makanya gue juga. Karena kan ada waktu misalnya 1 menit atau 2 Iya. menit. Iya. Udah 2 menit ganti teman. Oh Ya, gitu. iya, makanya kalau ada wasit kan, dia wasit itu mengontrol aturan yang harus Iya. dipakai kan. Iya. Itu kamu menyalahi aturan misalnya kalau taekwondo. Iya. Kalau sparring gitu kan campur. Wasit mau bikin aturan yang mana gitu Kadang kan. waktunya menitnya 2 menit. Oh, 2 2 menit apa 3 menit gitu. Dari waktu itu Iya. kalau yang Habis minta itu- ampun berarti yang kalah gitu Udah, aja. kadang alarmnya hidup titit, ya Ah. udah ganti lain, Iya. rolling gitu. Jadi menguji Iya, aja, di sparring itu menguji aja. skill kita Skill sendiri. aja, gimana sih kelemahan kita, diserangnya di mana. Iya. Iya. Ternyata iya. kelemahannya masih banyak. Itu ya udah kita dalemin aja. Iya. Oh. Ketika kita sudah menguasai tekniknya mereka, baru kita merasa confident, nyaman. ya nyaman sama percaya diri. Oke, kita
kita mulai lebih serius lagi Iya, sparringnya. Itu sparring itu emang ada komunitasnya dari berbagai Kadang mereka ada yang nyoba sebulan dulu. Kalau merasa asik di situ lanjut gitu. Nggak nih tempat sparringnya itu berbentuk apa namanya gedung khusus untuk Iya, sparring. Iya. Jadi yang mau sparring masuk ke sana aja gitu. Bukan. Ya tempat sal biasa, gedung Gedung biasa, biasa. ya yang udah tempat spesialnya dia. Ya jadi ya udah spesial buat latihan Thai boxing. Oh jadi kamu datang ke sana nantangin, bukan nantangin Enggak. maksudnya Oh, istilahnya. udah daftar. Oh iya daftar, istilahnya daftar kan. Daftar. Ya daftar. Ya kata lain nantang. Ini daftar mau tareng nih gitu kan. Mau tarung sama mereka gitu kan. Nanti yang nentuin orangnya dari pihak gedung itu apa gimana? Kita sendiri yang cari pasangan. Oh, Bukannya harus diukur dulu nih berat Enggak, badan atau enggak. tinggi. Kadang Ini aku sparring udah- bebas. Iya, sparring bebas. Sparring bebas. Jadi daftar, tunjuk nih dijajarin orang-orang gimana? Hah? Nunjuk aja yang kecil. Yang kecil Kadang, badannya. kadang mereka juga sama teman-temannya. Oh, gitu. sama Kalau teman-temannya. nggak kenal dia Gak mau. ya udah. Oh. Aku nggak punya teman Asia Indonesia ya udah diam aja. Sedapat-dapatnya teman gitu. Oh, kalau nggak ada temen nggak ya kan? Ya udah. Oh, Kadang iya. ya lawan yang 80 kilo, 90 Tapi kilo. dia emang open untuk Iya, open. Oh. Iya open. Dari anak kecil dari 5 tahun sampai 13 tahun. Iya, iya. 15 tahun. Nggak, maksudnya yang Terus daftar habis itu, masuk ke sana open Iya, terbuka. iya open. Terus selama ikut pencak silat nih, udah Taekwondo. taekwondo ya. Pencak silat juga kan taekwondo. Bukan. Bukan ya? Pencaksilat Pencaksilat udah itu- udah off aku di pencaksilat. Oh, Taekwondo sama pencaksilat tuh taekwondo beda. sama pencak beda. Beda. Beda lagi. Anjing, kira Jadi sama. pencaksilat itu disebut orang luar negeri itu apa? Art apa sih? Lupa lagi. Martial art. Martial art. Ya. Karena itu seni bela diri. Oh, Itu makanya seni bela diri. Makanya itu bela diri pencaksilat sama taekwondo. Jadi perbedaannya itu pencaksilat, taekwondo, judo, Ya. boxing. boxing tinju. Oh, Terus beda. apalagi kungfu atau Ya. martial art Ya, masuknya. Baru Thai boxing dari Thailand. Ya. Ya, Muay Thai. itu pencak silat ya semuanya itu pencak silat gitu yang Kalau gua tahu. semuanya bela diri. Oh, Iya, bela diri. iya, Oh, intinya iya. semuanya bela diri. Semua intinya Iya. bela diri. Gua nangkep sekarang. Pencaksilat hanya ada di Indonesia. Asli Indonesia begitu. Makanya. Aku masuk situ dulu dikira orang Thailand. Ah, Iya sih kadang-kadang orang-orang luar negeri itu kita tuh kalau nggak Thailand, Filipina. Iya. iya. Vietnam ya. Wajahnya ya satu ini lah, satu rumpun lah kita. Iya. Pernah aku bocorin orang juga di situ. Bocorin. Ya, di sini. Oh, mau Langsung bocorin muncrat, ya. kepala. Ya, Oh, langsung uratnya yang langsung muncrat darah. oh, di Iya. Thai boxing. Thai boxing. Oh. Kalau Iya. berantem di luar turnamen pernah nggak di jalan atau di mana? Preman atau Hampir aja sih dulu hampir ya. sama orang mabok. Menurut aku ya. Di Indonesia atau di Belanda? Sama orang mabok hampir aja. Di Indonesia atau di Belanda? Oh di sini. Tapi ini cerita lebih sulit menghadapi sesama taekwondo atau yang punya bela diri atau lebih sulit orang yang random preman Random preman ya benar. berantemnya itu menghadapinya pengalaman nih. Ya kalau kita udah punya apa namanya seni bela diri ya lebih sulit ya yang punya bela diri Oh, Justru ketimbang yang preman. Ah, Preman kan ngawur. ngawur ya. Iya. Bisa. Tapi kadang-kadang ada orang kalau bela diri kebaca nih mau mukul apa mau gimana Iya, gitu. iya. Tapi kan kadang-kadang preman itu random, Iya. tahu-tahu puk depan mata. Makanya kita harus sedikit was-was. Oh iya. Jadi kita jaga jarak aja. Jaga jarak. Kalau ya. taekwondo ya udah jaga jarak sedikit. Walaupun Iya. kita nyantik, kita udah Iya. bisa nyerang. Iya. Kalau kayak gaya Thai boxing ya kita udah kelihatan dia mau
mukulnya kemana? Iya kemana, kan kalau kita sparring sama yang tahu bela dirinya, kita udah tahu dia mau ke apa, mau nyerangnya mau gimana. Tapi kan kalau preman kayak gitu kan random, kadang-kadang buk, hajar. Jadi di situ percaya diri kita udah ada. Jadi bela diri ya manfaatnya ya kita punya percaya diri. Gitu, percaya diri, disiplin. Biasanya kalau udah punya teknik bela diri itu, kalau ada preman yang menyerang dengan random gitu tanpa basic bela diri, biasanya kita mundur dulu ya, cari space dulu ya. Ini di mana? Soalnya kalau deketan dia bener-bener random mukul tendang kemana aja ya. Kalau kita mundur tahu nih kita punya space untuk nyerang gitu. Tapi walaupun ya kita mau dipegang ya, kalau udah punya bela diri ya ada kita mau ngebanting juga udah bisa. Oh iya. Oke, pokoknya tetap kita harus jaga diri baik-baik. Bela diri itu untuk membela kita dari selain olahraga, seni olahraga juga untuk membela dari serangan Bela diri lah ya. Iya. Namanya bela diri. Iya, bela diri gitu, bukan untuk menyerang orang ya. Jadi untuk membela diri kita sendiri. Yes. Mantap, kita ngobrol udah panjang. Karena setiap kita pasti ada serigala. Iya, ada setan. Ada ego, ada kodam. Ada bahasa siapa terus? Ada kodam hitam gitu yang emosi kita yang tidak terkontrol. Tapi kadang-kadang dengan bela diri emosi kita suka lebih terkontrol ya, karena terlatih. Justru malah terkontrol. Kita udah terkontrol kalau udah lama. Iya, udah lama. Kalau baru-baru kita belum baru-baru itu kadang baru biasanya itu ya pengen melihat orang lewat aja aku lihat orang tuh kayak samsak aja. Lihat orang lewat kayak samsak aja pengen hajar. Aduh, udah gak kerasa udah waktu. Kita udah mau harus masuk kantor lagi nih. Ini jam istirahat kita udah habis. Terima kasih Mas Jafar. Sama-sama. Semoga sukses dengan taekwondonya. Ya. Oh iya, nanti untuk para ada pesan-pesan buat teman-teman dan harapannya gimana setelah taekwondo di Belanda. Yang pertama sih planningku pribadi ya buat bela diri, terutama buatku pribadi ya. Pengen sih membuka sekolah bela diri di rumah. Di sini di Indonesia. Oh, di Indonesia. Baik taekwondo maupun thai boxing. Jadi dua aliran itu sudah sangat baik. Jadi ya buat anak-anak supaya ya intinya buat bisa jaga diri. Iya. Selain juga ya banyak pembegalan, banyak ini dan itu, jadi ada backgroundnya supaya kita bisa was-was sendiri. Iya. Jadi udah ada planning untuk rencana kalau bisa buka sekolah. Jadi ada mimpi biar tidak kendor. Iya. Terus melatih minimal kalau nggak ada murid latihan sendiri lah. Orang tuh kalau udah punya ilmu harus dikembangin. Iya. Karena kalau enggak ya mati di sendiri. Iya. Percuma juga. Jadi ilmu harus bermanfaat ya. Ada yang bermanfaat buat orang lain, ada bermanfaat buat diri sendiri. Betul. Yes, oke lah. Semoga sukses dengan taekwondonya. Ya. Terus berlatih, berjuang, ikut kejuaraan. Udah kangen sih sama champion ya, karena kemarin kan mudah-mudahan juga bisa ke One Pride atau UFC. Ya, we never know. Masih jauh. Ada yang nggak mungkin kan? Iya. Insyaallah lah. Insyaallah. Oke, Mas Fajar, terima kasih waktunya. Mas Jafar. Jafar. Fajar set boy. Fajar. Ya Mas Jafar, makasih untuk waktunya. Kita udah ngobrol-ngobrol. Mudah-mudahan sukses selalu dengan taekwondo. Ya, amin. Berlatih lah. Ya. Harus berlatih lah ya. Kalau turnamen bawa bendera Indonesia apa? Bawa bendera perguruan? Kita kalau lagi turnamen join sama klub yang lain, jadi masih bawa ikut klub bawa klub jadi bawa bendera Belanda. Bendera Belanda. Oh, kalau antar negara bawa. Tapi tetap aksesoris kita Indonesia. Oh, gitu. Jadi kalau mereka lihat, Indonesia. Oh iya, harus tahu ada Indonesia. Jadi mereka tahu India Indonesia, walaupun tetap
kita Dari bawa Belanda, bendera Belanda. Tapi Indonesianya dibawa. Iya. Bagus lah. Ya, mudah-mudahan membawa nama baik Bener Iya, itu nama sih. negara Indonesia selalu Bermanfaat ada di juga buat dada. Indonesia. Oke. Oke, thank you Terima kasih. Mas Sama-sama. Jafar. Cheers dulu. Terima kasih, sukses. Oke.